Setiap 10 Dzulhijjah, seluruh umat muslim memperingati Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Haji. Tahukah kamu sejarah di balik Hari Raya Idul Adha? Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji melakukan wukuf di Padang Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih yang disebut pakaian ihram. Pakaian ini melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat. Sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban. Karena pada hari itu Allah memberi kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kepada Allah SWT. Perayaan Idul Adha yang disambut sukacita oleh umat Islam, ternyata menyimpan kisah yang menyedihkan sekaligus menginspirasi. Idul Adha adalah hari untuk memperingati ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim. Hari Raya Idul Adha tidak lepas dari pemotongan hewan kurban. Syariat yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim AS yang bersejarah tersebut. Asal mula kurban berawal dari lahirnya Nabi Ismail AS. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim AS mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail puteranya. Dan mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Allah. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Mimpi Nabi Ibrahim yang merupakan wahyu dari Allah itu tentu membuatnya gundah gulana. Namun, saking cinta dan taatnya pada Allah, ia dengan lapang dada mau menyembelih anaknya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendatangi Ismail untuk menyampaikan perintah Allah bahwa ia harus menyembelih putranya. Sungguh tak disangka, Ismail justru mengamini perintah dalam mimpi ayahnya tersebut. Dirinya tidak merasa takut atau marah kepada ayah kandungnya. Hal tersebut dikarenakan mimpi itu merupakan wahyu dari Allah SWT. Mendengar jawaban dari anaknya, Nabi Ibrahim pun terkejut. Ia tak menyangka anak kesayangannya itu begitu ikhlas untuk menerima perintah Allah SWT. Namun, tak mudah bagi Nabi Ibrahim menjalankan perintah tersebut. Pasalnya, setan terus menggoda dirinya agar membatalkan perintah itu. Tapi usaha setan gagal, begitu pula yang terjadi ketika setan menggoda Ismail, mereka juga mengalami kegagalan. Tidak ingin menyerah, setan kemudian menggoda istri Nabi Ibrahim akan tetapi usaha tersebut pun tetap tak berhasil. Tibalah waktu penyembelihan. Pada hari H, yakni tanggal 10 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim dan putranya pergi ke tanah lapang untuk menjalankan perintah Allah tersebut. Nabi Ibrahim menyiapkan pedang yang sudah diasah dengan sangat tajam agar Ismail tak merasa kesakitan ketika disembelih. Ismail meminta sang ayah menutup mata agar tidak merasa iba ataupun ragu melaksanakan perintah dari Allah SWT. Namun, ketika Nabi Ibrahim mulai menyembelih anaknya, pedang tersebut selalu terpental. Ismail kemudian berkata bahwa dirinya ingin tali pengikat yang ada di tangan dan kakinya dilepas. Hal itu dilakukan agar malaikat dapat menyaksikan bahwa ia taat kepada Allah SWT. Peristiwa yang terjadi selanjutnya adalah peristiwa tradisional yang menjadi sejarah Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban, yaitu ketika Nabi Ismail ditukar dengan seekor domba oleh Allah SWT. Ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa malaikat Jibril lah yang membawa domba serta menukarnya dengan Nabi Ismail. Pada saat itu, dituliskan bahwa semesta beserta isinya mengucapkan takbir demi mengagungkan kebesaran Allah SWT atas kesabaran yang dimiliki oleh Ismail dan Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah yang berat tersebut. Sejak saat itulah, tanggal 10 Dzulhijjah diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban.